Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana kondisinya masih merah merona ya teman-teman. Karena kalau jadi nanti malam kayaknya akan ada keluarlah data CPI-nya ya teman-teman. Kalau sesuai jadwal memang di tanggal 13 untuk data CPI ya keluar. Nah, mungkin para cukong, para bandar menunggu momen-momen tersebut untuk melakukan entry ya, atau dia akan masuk atau dia akan tetap menunggu momen lagi gitu teman-teman. Tapi kalau menurut saya ketika data CPI itu keluar dengan nilai yang positif ya otomatis banyak investor yang mungkin mulai masuk lagi. Tapi kalau nilainya negatif mungkin ya cenderung setw aja, agak jangka panjang gitu, agak lama lah biasanya seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan ya untuk aset cryptocurrency segera pulih kembali. Oke. Nah, di kesempatan siang hari ini teman-teman ada perihal tentang Luna Classic, di mana di sini menimbulkan pro kontra juga dari pemegang Luna Classic sebenarnya ya teman-teman, di mana kalau kita lihat harga Luna Classic cenderung turun yaitu 2,9% untuk penurunannya, di mana sebenarnya ada informasi atau proposal ya kan itu yang membuat pro kontra terhadap mereka yang pegang Luna Classic. Ada yang mendukung tersebut, ada yang tidak, di mana ini ya teman-teman kalau kita lihat bersama di sini ya. Tanggapan terperinci tentang mengapa pajak yang tinggi bertentangan dengan kepentingan pemegang LUNS ya. Kita harus menurunkan pajak 1,2% untuk mempertahankan pertumbuhan di masa depan. Basis pengguna adalah segalanya. Mari jadilah LUNS pilihan paling menarik bagi investor dan pengguna baru. Oke, coba kita masuk ke dalam apa ya bisa dikatakan proposalnya gitu teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Mana ya yang enak di area mana ya, kita tunggu dulu teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, di mana turunkan tarif pajak menjadi 0,2% dan sisihkan 10% dari pendapatan pajak untuk membiayai infrastruktur ekosistem dan kontributor. Nah, jadi pajak yang tadinya 1,2% teman-teman ya ini diusulkan untuk turun menjadi 0,2% dan sisihkan 10% dari pendapatan pajak tersebut teman-teman untuk membiayai infrastruktur atau ekosistem dan kontributor biar semakin berkembang lagi gitu. Maksudnya biar semakin maju lagi lah untuk Luna Classic seperti itu teman-teman, di mana sebenarnya ini adalah mengacu di mana ini bisa dikatakan saran dari Changpeng Zhou atau Binance ya, CC Binance. Jadi beberapa waktu yang lalu kemarin atau lusa ya yang saya bahas itu bahwasanya dengan menurunnya pajak Luna Classic itu akan merusak token atau koin Luna Classic. Nah, dalam artian merusak itu adalah akan semakin banyak yang hancur atau dikubur lah Luna Classic, asetnya tersebut bisa dikatakan secara simpelnya yaitu banyak yang terbakar gitu ya. Karena Changpeng Zhou itu ngambil statement seperti itu dia dengan mengambil data dari hasil pembakaran Binance gitu teman-teman, di mana Binance itu menerapkan pajak perdagangan off-chain ya, margin dan support itu mampu membakar miliaran koin Luna Classic ya per minggunya. Nah, dia ngambil statement tersebut dari apa yang dia lakukan, karena hasilnya bisa dikatakan maksimal daripada kita mengambil 1,2% tax burn kayak gitu teman-teman ya. Misalkan ginilah ya, apa ya, dengan kita beli barang biaya pajaknya lebih murah dengan biaya pajak yang lebih mahal, mayoritas orang itu akan memilih pajak yang lebih murah. Nah, maka dari itu pajak yang lebih murah akan lebih ramai dan disitulah akan terjadi banyak pembakaran. Nah, gambaran simpelnya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini pengusul Akuchiro memiliki LUNS yang dipertaruhkan. Penulis Dunchan tidak memiliki LUNS atau USDC tetapi mengelola akun untuk sebuah perusahaan terutama di Luna Classic dan LUNS Liquid Staking in Derived LSD, dan juga sedang dalam masa percobaan untuk posisi analisis bisnis di Terra Labs. Nah, jadi intinya ya teman-teman, di mana
Hasil pemungutan suara ya turunkan, tetapi jangan hapus pajak. Oke, nah jadi di sini ada beberapa pilihan ya untuk kita semua teman-teman, di mana ya dia memilih setuju tapi tidak menghapus lah ya, tetapi jangan dihapus perihal pajaknya. Gunakan sebagian pendapatan untuk membiayai infrastruktur blockchain yang diperlukan. Oke, bisa dikatakan ini membangun ekosistem lagi gitu ya kan. Yang kedua, tidak mengubah presentasi pajak dan tidak menyisihkan pendapatan pajak untuk tim yang memelihara blockchain atau membiayai infrastruktur yang diperlukan untuk memelihara blockchain melalui pendapatan pajak. Jadi 100% di burn semua gitu dari hasil pajak. Terus yang ketiga, tidak dengan vote, tidak mengubah presentasi pajak dan tidak menyisihkan pendapatan pajak apapun untuk tim yang memelihara blockchain atau membiayai infrastruktur yang diperlukan untuk melihat blockchain melalui pendapatan pajak. Selain itu, batalkan setoran LUNS 345 yang dibuat oleh pengusul. Nah, jadi di sini adalah ya, dan di sini ringkasannya adalah turunkan tarif pajak untuk menarik lebih banyak pengguna on-chain yang dapat mendorong volume yang lebih besar, dan oleh karena itu frekuensi dan kuantitas pajak pembakaran terjadi. Selain itu, silahkan 10% dari semua pembakaran pendapatan pajak 0,02% transaksi untuk mendanai dukungan berkelanjutan dan pengembangan blockchain Terra Classic dengan membiayai infrastruktur dan kontributor ya. Jadi di sini ya sebenarnya bagus juga ya kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Kalau menurut pandangan saya pribadi, dengan menurunkan tax pajak ya yang ada di Luna Classic, yaitu sebesar 1,2% menjadi 0,2% teman-teman. Itu memang secara gambarannya akan semakin banyak orang yang melakukan transaksi lah. Tapi pertanyaannya, maukah semua exchange itu menerapkan hal tersebut gitu teman-teman. Tapi kalau semua exchange nggak mau menerapkan hal tersebut, ya hasilnya akan sama saja gitu. Tapi di sini nilai positifnya yaitu dana 10% itu untuk perkembangan blockchain daripada Luna Classic, di mana untuk membangun ekosistem lagi lah seperti itu, untuk membangun berkelanjutan agar Luna Classic itu semakin baik ya. Jadi kalau menurut saya pribadi oke lah, kalau saya setuju aja pengurangan pajak tersebut, tapi ya memang kita harus memastikan dulu ya kan, exchange tersebut mau nggak membantu seperti Binance gitu menerapkan pajak di setiap perdagangan gitu teman-teman ya. Tapi kalau exchange tersebut nggak mau kita mengurangi pajak, ya bisa dikatakan akan ada dampaknya teman-teman. Mungkin agak lebih ramai lagi pembakarannya seperti itu, tapi nggak akan secepat dimana ketika semua exchange itu mau menerapkan hal tersebut. Nah, jadi menurut saya pribadi ide atau gagasan dari Changpeng Zhou ini mulai dipertimbangkan lah oleh tim-tim dari Luna Classic ya, untuk ngambil saran daripada Changpeng Zhou ketika dia ngeluarin statement lebih baik pajak rendah tapi di situ banyak transaksi, maka akan semakin banyak pembakaran juga daripada pajak tinggi tapi di situ sepi akan transaksi ya, nggak seramai ketika diturunkan, ya sama aja gitu. Itu juga akan kurang efektif karena pembakarannya kurang terlalu banyak gitu maksudnya dari Changpeng Zhou ya. Karena Changpeng Zhou pun jelas dari statement tersebut dia mendukung lah, intinya mendukung di belakang Luna Classic ya. Mudah-mudahan ini kedepannya lebih baik lagi untuk Luna Classic, dan semoga Luna Classic bisa lah ya sesuai harapan dari kita semua. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.